Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini Ibu akan mencoba untuk mengenalkan bagaimana bentuk aplikasi SPSS. Nah, di pertemuan sebelumnya sebenarnya Ibu juga sudah sempat mengenalkan bagaimana itu bentuk SPSS, yang mana SPSS ini akan berguna pada saat kalian ingin melakukan penelitian, mempermudah ketika kalian akan mengolah data, yaitu berupa data. Kalau misalkan nanti penelitian kalian berupa data kuantitatif, salah satu bentuk aplikasi ataupun alat bantu penelitian ada namanya SPSS. Nah, kebanyakan memang mahasiswa itu menggunakan SPSS sebagai alat uji penelitiannya. Kita awali dengan membuka aplikasi SPSS-nya. Di sini ada namanya SPSS Statistik 24. Dia ada beberapa tipe sebenarnya yang Ibu punya di dalam laptop Ibu, yaitu SPSS Statistik 24. Nah, kita buka. Nah, pada awal kita membuka SPSS, ini nanti akan muncul dua file. Dua file, ada namanya untitled 1 sama output. Nah, apa bedanya? Kalau yang ini untuk kita menginput data. Nah, sedangkan yang putih ini, putih kosong ini adalah hasil dari kita menginput data dan kita olah data tersebut, maka outputnya akan muncul di sini. Nah, tahapan pertama tentunya kita harus ke tabel yang ini, untitled 1 atau dataset 0 ini. Nah, awalnya kita masuk ke sini terlebih dahulu. Nah, dan di dalam sini ada dua juga, yaitu ada data views sama variable views. Nah, bedanya apa? Kalau data views ini adalah data yang akan kita input. Sedangkan variable views ini adalah apa ya, variabel, ada beberapa variabel akan kita gunakan. Variabel tersebut dalam bentuk apa, terus namanya seperti apa. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu di variable views. Nah, ibaratkan variable views ini seperti rumah. Kita harus bangun rumah terlebih dahulu, baru kita bisa memasukkan barang-barang ke dalam rumah, atau kita mengelola barang-barang tersebut, menata rumah tersebut dalam bentuk barang di dalam rumah tersebut. Nah, ini berlaku juga dalam bentuk SPSS. Nah, variable views itu adalah sebuah rumah terlebih dahulu. Kita harus tahu dulu ada berapa variabelnya, kemudian jenisnya seperti apa, kemudian bagaimana bentuknya, apakah dalam bentuk skala atau numerik dan sebagainya. Nah, kita akan gunakan di variable views. Jadi tahapan pertama kita harus ke variable views terlebih dahulu. Nah, ini di variable views itu pun ada beberapa kolom. Ada di sini namanya name, kemudian type, weight, decimal, label, values, dan sebagainya. Nah, ini semua memiliki fungsi yang berbeda-beda. Diawali dengan name. Name ini adalah dalam bentuk ada berapa variabel yang ingin kita teliti dan bagaimana kita menamai variabel tersebut. Contoh, kita bikin di variabel. Di sini kita kasih nama x1. Nah, contohnya kita memiliki tiga variabel, yaitu dua variabel bebas, satu variabel terikat. Nah, ya, kedua X2, kemudian di sini Y. Y itu apa? Variabel terikatnya. Nah, ketika kita menulis satu persatu ini, maka langsung otomatis muncul bagaimana bentuk variabelnya nanti bakal seperti apa. Pengelolaannya, bukan pengelolaannya, kayak apa ya, jenisnya akan seperti apa. Nah, kita awali dulu di type. Type, misalnya type ini apa? Apa jenisnya? Jenis apa yang akan kita gunakan untuk per variabelnya? Contoh, di type ini ada pilihan numerik, koma, dot, science notation, dat, dollar, dan sebagainya. Nah, ketika kita ingin mengolah data, kita harus terlihat dulu data yang kita teliti itu dalam bentuk apa. Nah, karena ini dalam bentuk ekonomi, biasanya angkanya type ini dalam bentuk numerik atau dalam bentuk angka. Nah, kita oke. Kalau misalkan memang bukan numerik, kita ganti misalnya dalam bentuk apa ya, date atau dalam bentuk dolar. Nah, ini kan ada pilihan-pilihannya. Nah, kalau dalam date berarti bentuknya ada dalam hari dulu, bulan, kemudian tahun, kemudian juga bagaimana bentukannya di sini bisa dipilih. Tergantung bagaimana datanya. Kemudian koma. Koma juga, koma itu ada white, decimal, dan sebagainya. Nah, karena dalam bentuk numerik ya, kita numerik terlebih dahulu. Numerik, type. Nah, kemudian ada kolom di sebelahnya namanya white. White ini apa?
white ini adalah berapa angka atau berapa icon yang bisa digunakan di belakang dalam satu variabel. Nah, misalnya ini untuk variabel 1 kita white-nya di sini 8. Artinya apa? Berarti maksimal untuk X1 itu ada 8 karakter atau 8 angka. Berarti nilainya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris, ada 8 angka. Nah, kemudian juga untuk X2-nya juga sama, kita samakan saja ini 8. Kemudian setelah kolom white, itu ada namanya kolom desimal. Nah, desimal ini akan berguna untuk angka yang berkoma. Misalnya, dalam data penelitian kita itu ada nilai yang berkoma. Nilai yang berkoma misalnya 3,2. Nah, 3,2 itu kan satu angka di belakang koma. Tapi karena ini berupa data, sebuah data, maka kita lebih baik menggunakan lebih dari satu angka di belakang koma. Contohnya ini kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Berarti 2. Kalau memang nanti angkanya ada misalkan 3 angka di belakang koma atau 4, itu boleh ditambahkan seperti ini. 3, kemudian juga nantinya supaya angkanya imbang, maka semuanya akan kita bikin 3 juga. Nah, ini. Nah, nanti gimana Bu kalau misalnya datanya ternyata nggak ada angka di belakang koma, misalnya nilainya ternyata hanya 9, maka 9 ini akan dikomakan belakangnya, yaitu 9,000. Seperti itu. Nah, kemudian label. Label ini adalah bagaimana ketika kita ingin menamai sebuah variabel. Menjelaskan sebuah variabel itu apa. Misalkan nih tadi kan di sini kita X1. Kita nggak tahu X1 itu untuk apa. Misalkan untuk X1 itu labelnya pengetahuan perbankan syariah. Oh ya, kita balik dulu ke name ya. Kalau untuk name, itu kita nggak bisa menggunakan spasi. Jadi, kalau bagaimana pengganti spasi, yaitu menggunakan underscore X1 misalnya. Misalkannya ini tadi ya, misalnya kita ingin menamai name ini bukan X1, tapi pengetahuan perbankan syariah. Pengetahuan nih, kalau kita menggunakan spasi ya, ini menggunakan spasi. Perbankan syariah. Nah, dia muncul notifikasi variable name contain an illegal character. Nah, karena apa? Karena dia tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kita harus menggunakan alat bantu, yaitu dalam bentuk underscore misalnya tadi. Nah, di sini. Pengetahuan perbankan syariah. Pengetahuan underscore perbankan syariah. Nih. Nah, dia bisa. Karena apa? Karena kita menggunakan pembatasnya yaitu underscore antara perkatanya. Nah, kalau misalkan misalkan kalian mau X1-nya ini di jarak ada spasinya, berarti X1-nya seperti ini. Nah, tapi agar disamakan semua yaitu X1 aja. Seperti itu. Nah, kita balik ke kolom label. Nah, label ini kan seperti Ibu bilang sebelumnya bahwa sebagai penjelas X1 itu apa, untuk apa. X1 tadi adalah pengetahuan perbankan syariah. Nah, untuk kolom label ini kita bisa menggunakan spasi karena dia adalah sebagai penjelas dari variabel tadi atau kolom name ini tadi, pengetahuan perbankan syariah. Perbankan syariah. Sorry ya, karena laptopnya sedikit error. Ada beberapa karakter yang bisa digunakan. Nah, ini. Pengetahuan perbankan syariah. Nah, tidak muncul notifikasinya. Karena apa? Karena ini adalah di kolom label sebagai penjelas dari kolom name ini tadi. Nah, kita lanjut ke X2. X2-nya religiositas. Religiositas. Kemudian variabel terikatnya atau variabel Y-nya minat menabung. Minat menabung. Nah, ini sudah untuk penjelasan kolom label. Jadi, X1-nya itu untuk pengetahuan perbankan syariah, X2-nya religiositas, kemudian Y-nya itu untuk minat menabung. Nah, nanti di sini ada juga kolom values, missing, kolom, kemudian like, measure, dan role. Nah, salah satu hal yang penting juga itu adalah di measure. Measure ini adalah keterangan bagaimana jenis yang akan kita gunakan. X1-nya dalam bentuk apa.
Nah, tadi karena kita bentuk dalam numerik, maka kita akan menggunakan skala nilainya. Kemudian juga berlaku untuk X2. Skala, kemudian Y-nya juga skala. Nah, kalau misalkan data kalian nanti ordinal atau nominal juga, ini akan diganti sebagai ordinal, kemudian ini ordinal, skalanya juga nominal, ordinal. Tapi karena data kita itu numerik, kita ganti sebagai scale aja. Seperti itu. Nah, setelah kita mengubah atau membuat rumah atau menamai sebuah variabel, nah ini nanti berubahnya akan kemana? Nah, ini semua akan berubah di data views. Nah, ini sudah berubah ya, X1, X2, dan Y. X1-nya keterangannya pengetahuan perbankan syariah, kemudian tipenya numerik, kemudian measure-nya berupa skala. Kemudian X2-nya juga religiositas, tipenya numerik, measure-nya itu berupa skala, Y-nya juga seperti itu. Nah, untuk apa sih, Bu? Nah, ini agar mempermudah kita ketika mengetahui bagaimana bentuk penelitian akan kita teliti. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara menginput datanya. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan pada saat kita menginput data. Boleh kalau misalkan datanya sedikit, boleh kita ketik satu-satu. Misalkan untuk X1-nya 12. Nah, kemudian, nah ini kan muncul tuh 3 angka di belakang koma, karena kita tadi di desimalnya kita bikin 3 angka di belakang koma. Misalkan, kalau contohnya satu angka, ada komanya ya, 12,5. Nah, ini muncul 12,5. Kalau 12, ini hasilnya misalnya 10,05. Dia muncul seperti itu. Kalau misalkan 0 angkanya 0,5. Nah, dia nggak muncul 0 di depannya. Karena dalam SPSS, 0 itu kalau angka pertama itu 0 itu nggak terbaca, maka dia akan seperti ini. Ini bacanya 0,5 ini bacanya, walaupun nggak ada 0 di depannya. Seperti itu, bisa kita input angkanya satu persatu, tapi karena biasanya pada saat kita melakukan penelitian atau ingin melakukan uji statistik, itu pasti angkanya akan banyak. Nah, bisa kita copy dari angka yang sudah hasil dari penelitian yang telah kita teliti. Misalkan kita tadi meneliti X1 ternyata hasil respondennya 3, kemudian responden 2 memberi jawaban 4. Nah, ini bisa kita copy langsung dari sini. Misalnya ini. Berarti yang kita copy itu hanya angkanya saja. Sampai dengan 30, karena ada 30 responden. Sini. Nah, ini bisa kita copy satu persatu. Nah, 3, karena tadi dalam bentuk angkanya nggak ada yang koma, maka di sini yang muncul 3,00, 4,00, 4,00 sampai dengan 30, karena tadi jumlah datanya ada di sini, 30 responden. Nah, itu untuk cara kedua ketika kita ingin menginput data. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya terlalu banyak dan kita malas mengkopinya? Bisa juga kita mengcopy langsung dari Excel. Ini contohnya ya. Ini kita buat file terbaru. Nih, kita buka data baru ya. Nih, ini ketika kita buka, tetap akan muncul dua data baru. Ini data yang baru yaitu untitled-nya ada satu, kemudian hasil output-nya juga satu. Setiap kita buka SPSS akan seperti itu. Nih, ini kan kita belum memberi namanya ya, seperti sebelumnya. Nah, ketika kita ingin menginput data dalam bentuk Excel, itu bisa juga langsung saja. Nih, nah untuk sebagai catatan, ketika kita ingin menginput data dalam bentuk Excel, itu diusahakan agar data tersebut nggak ada label lain. Contohnya, kayak yang sebelumnya di sini, Ibu kan ingin meneliti pengaruh pengetahuan perbankan syariah dan regularitas terhadap minat menabung di bank syariah, yang mana berarti X1-nya itu pengetahuan perbankan syariah, kemudian regularitasnya sebagai X2, kemudian Y-nya itu berupa minat menabung, ya kan? Nah, ketika kita ingin menginput data dalam bentuk Excel langsung kita copy aja dalam bentuk Excel-nya, nah kita nggak boleh menggunakan ini, keterangan ini. Judulnya, kemudian pengetahuan perbankan syariah, lalu sekilas minat menabungnya nggak usah dimasukkan. Cukup kalau memang mau apa ya,
menginput datanya itu cukup angka dan keterangan yang akan kita gunakan jenis variabelnya apa. Contohnya seperti ini. Ini sudah Ibu copy dari sebelumnya. Nah, ini X1, X2, dan Y. Ini hasil datanya sama aja, sama data sebelumnya. Atau kalau mau diganti X1-nya jadi pengetahuan perbankan syariah juga boleh. Intinya itu nggak boleh banyak tabel sebelum uh, nggak boleh ada tabel-tabelan selain keterangan hanya untuk memberi nama tabel sama hanya sama hasil bukan hasil hasil apa ya, data yang ingin kita input, pengetahuan perbankan syariah. Ini juga boleh. Kemudian berlaku juga net X2-nya itu regularitas, kemudian juga minat menabung. Seperti itu boleh. Tapi karena kita ingin di sini menamai labelnya yaitu X1, ya kita kasih X1 aja. Nah, ini ketika kita ingin menginput dalam bentuk Excel, itu nggak boleh dibuka filenya. Filenya harus kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu memberi namanya yaitu berupa latihan soal. Kita keluarkan terlebih dahulu. Ini data yang kosong tadi. Nah, gimana cara menginputnya? Yang pertama kita ke kolom file, kemudian import data, kemudian kita pilih Excel. Nah, kita carilah nama file yang kita simpan sebelumnya. Nah, di sini kita beri nama latihan soal. Nah, di sini akan muncul worksheet-nya ternyata dari set 1A1 ini sudah benar range-nya, kemudian dari variable names from first row of date, berarti ini baris pertama itu adalah sebagai namanya. Presentasinya ya, seperti ini. Presentasi value of determinant of type 95, berarti berapa angka di belakangnya itu 95 maksimal, ignore row and column-nya, ya seperti ini, tinggal di-okekan saja. Nah, langsung berubah. Nggak perlu lagi kita menamai satu-satu di variable views. Nah, tinggal kita ubah ada beberapa yang ketika data yang ingin kita ubah. Seperti ini tadi. Berarti di mixture-nya kita ubah ke skala. Nah, datanya langsung terinput. Terusnya misalnya white-nya di sini 1, berarti kita tambah menjadi 3. Ini juga 3. Desimalnya 2. Oh, nah, terusnya nanti berubah juga seperti ini. Sama ya. Nah, ini mungkin itu saja dulu untuk perkenalan dan bagaimana mengelola datanya itu nanti dijelaskan di video selanjutnya.